Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang berkaitan dengan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Adapun pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya yang berkaitan dengan babu qaulullah ta'ala fa'aminu makrallah. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa'aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari pembalasan atau makar Allah yang tidak terduga-duga. Dalam pembahasan ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 99, afa-aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Afa-aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari pembalasan atau makar Allah yang tidak terduga-duga. Dalam ayat ini, kalimat yang pertama kali kita perhatikan dengan kalimat makrullah, makar atau balasan Allah. Yang dimaksud di sini istidrajil asi bil ni'ami. Istidraj terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan kesyirikan ini diberi nikmat oleh Allah, keamanan. Makanya afa aminu, apakah mereka merasa aman makrullah, dengan makar atau balasan Allah. Karena sebagian pelaku perbuatan kemaksiatan atau kesyirikan itu diberi rasa aman, ketenangan di situ. Contohnya,
ada sebagian dai atau duat, seorang ustadz atau kiai itu menjelaskan tentang perbuatan kesyirikan itu diperbolehkan. Atau seorang gus memimpin sholawatan yang diiringi dengan hadroh, dengan mengumpulkan orang banyak. Dia menyampaikan itu merasa aman, tidak diberi balasan oleh Allah. Karena itu berupa istidraji, kenikmatan yang diberikan. Kadang sebagian orang itu menyawang gusnya ini kaya raya, penampilannya soleh, cuma nyawang luarnya saja, mandang luarnya saja. Padahal amalan itu merupakan amalan kesyirikan. Atau ada sebagian orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Dia melakukan perbuatan kesyirikan itu merasa aman-aman saja, tidak diberi ujian oleh Allah. Aman, ketenangan yang dia dapatkan. Padahal itu makrullah, diberi istidraj, rasa kenikmatan. Fala ya'manu makrullah, fala, maka tidak ada rasa aman dari makrullah, azab Allah, balasan Allah. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh merasa aman dari makrullah, balasan Allah. Sehingga kaidah yang kita tanamkan dalam diri kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan suatu ketaatan, pasti kita akan mendapatkan suatu nikmat. Ketaatan kita beribadahnya kepada Allah, kita akan mendapatkan suatu nikmat. Di dunia mendapatkan ketenangan, di akhirat kita masuk surga. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan atau kemaksiatan, kita lakukan selama kita hidup di dunia, tentu balasannya itu auto neraka. Dijamin oleh Allah masuk neraka. Ada sebagian orang yang melakukan kemaksiatan, kesyirikan, hidup di dunianya merasa tenang-tenang saja. Tadi makrullah, istidraj, diberi kenikmatan di dunia, akan tetapi al-jaza, balasannya amalan yang dia lakukan itu dibalas di akhirat nanti. Fala ya'manu makrullah, maka kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Sehingga ketika ini sudah kita tanamkan, melakukan perbuatan sesuatu apapun, kita akan saring lagi, kita pilih lagi mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak. Jadi kita cocokkan, oh sesuai enggak ya amalan ini? Oh ini tidak sesuai. Oh iya, kaidahnya fala ya'manu makrullah, jangan merasa aman dengan makar Allah. Illa qaumul khasirun, karena tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang yang merasa aman dari makrullah, makarnya Allah,
atau balasannya Allah itu bukan menunjukkan kualitas iman seseorang. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia takut dengan makar Allah. Karena orang-orang yang tidak takut dengan makar Allah itu termasuk orang yang rugi. Penyesalan itu di belakang, bukan di depan. Penyesalan itu di belakang. Contoh gampangnya saja, pelaku perbuatan kebid'ahan itu dia melakukan kebid'ahan itu tenang-tenang saja, istidraj. Apalagi dilakukan dengan bersama-sama, bareng-bareng, dengan berkumpulnya orang banyak. Oh, kelihatannya berarti banyak pengikutnya, pasti benar. Nah, itu istidraj. Nyatanya nggak ada suatu balasan yang tidak nikmat. Nikmat-nikmat saja pelaku bid'ah. Nah, itu tadi makrullah istidraj. Asarul ijmali. Adapun penjelasan surah Al-A'raf ayat 99 secara umum, di dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari penduduk negeri secara umum. Secara umum, keseluruhan, seluruh dunia. Karena penduduknya itu melakukan perbuatan kesyirikan, kemaksiatan, sehingga mereka tidak hormat, tidak patuh dengan ketentuan Allah. Baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan juga tidak takut dengan istidraj, makrullah. Karena merasa kenikmatan yang dia dapatkan dalam kehidupan di dunia ini sangat melimpah ketika melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan kemaksiatan. Dengan apa? Al-khasirun, kerugian, kehancuran. Kalau Allah tidak menghukumnya di dunia, pasti Allah akan menghukumnya di akhirat. Pasti. Karena apa? Dia tidak takut dengan makrullah, makarnya atau balasannya Allah. Adapun faedah dalam pembahasan ini, wujubul khauf min makrillah, wajibnya takut kepada makar atau pembalasan Allah. Yang pertama kali faedahnya, wajib memiliki rasa takut terhadap makrullah, makarnya Allah, pembalasannya Allah, istidraj. Harus takut gitu. Karena secara jelas fala ya'manu, jangan merasa aman terhadap makarnya Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita, sebagian penduduk negeri di dunia ini itu melakukan perbuatan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan.
Makanya turun ayat ini. Makanya kita wajib untuk tidak merasa aman dari makarnya Allah. Faedah yang kedua, jawazu wasfillah bimakri ala sabilil muqabalah. Boleh kita memberi sifat Allah itu memiliki sifat makar atau pembalasan. Tapi ini khusus untuk memberikan pembalasan terhadap amalan yang kita kerjakan. Karena sebagian orang itu mengingkari dengan kalimat makrullah. Allah itu memiliki sifat makar, pembalasan. Nah, sebagian orang memahami ini. Padahal secara jelas di dalam surah Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrullah, ada kalimat makrullah. Jadi kita boleh mensifati Allah itu memiliki sifat makar, memiliki pembalasan. Karena kaidah yang kita tanamkan al-jaza'u min jinsil amal. Pembalasan yang kita kerjakan akan dibalas itu sesuai dengan apa yang kita amalkan. Kalau amalan kita baik, akan dibalas oleh Allah baik. Kalau kita mengamalkan suatu keburukan, pasti Allah akan membalasnya dengan keburukan. Itu pasti. Faedah yang terakhir, yang ketiga, al-amnu min makrillah sababun lil halak. Merasa aman atau terbebas dari makar Allah itu sebab kehancuran dalam kehidupan. Merasa aman dari makar Allah atau pembalasan Allah itu sebab kehancuran dalam kehidupan. Kalau seseorang sudah merasa, oh saya ini bebas dari pembalasan atau dari makar Allah, maka dia akan melakukan suatu amalan itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Itu pasti. Walaupun KTP-nya dia Islam, tapi tidak menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu sebagai pedoman. Tidak pernah dibaca, cuma pajangan saja. Kan banyak orang yang ngaku Islam itu ketika kita berkunjung atau silaturahmi ke rumahnya atau sebagian masjid sajalah, itu banyak itu Al-Quran dipajang, buku-buku dibaca. Itu sekedar pajangan saja, tidak pernah dibuka. Itu banyak yang terjadi. Padahal ngakunya itu pedoman, petunjuk hidup. Ngakunya seperti itu, tapi realitanya itu hanya sekedar pajangan. Makanya kita harus menanamkan kaidah fala ya'manu makrullah, jangan merasa aman dari makar Allah. Karena al-amnu min makrillah, karena merasa aman dari makar Allah atau pembalasan Allah itu merupakan sebab kehancuran dalam hidup. Adapun pembahasan selanjutnya masih dalam judul yang sama, afa aminu makrullah. Selanjutnya dalam kitab Al-Jadid Bisarh Kitab Tauhid, ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Qala, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, qala di sini
menggambarkan perkataannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya illa kecuali ad-dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Ini firman Allah. Tapi qala di sini, berkata di sini dalam ayat qala di sini yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala di sini yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Di dalam surah Al-Hijr ayat 56 ini menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberi ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memiliki anak dari istrinya yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memiliki anak dari istrinya yang bernama Sarah. Sini kan banyak Nabi Ibrahim, tapi yang di sini yang diceritakan Sarah, istrinya Sarah. Akan tetapi Allah memberi ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ujian lama, istrinya yang bernama Sarah ini enggak hamil-hamil sampai memasuki masa tidak subur. Menopause. Ya. Udah tua. Udah memasuki masa tuanya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini berdoa kepada Allah, ngeluh, meminta, memohon, sehingga turunlah ayat ini. Keluhan Nabi, kok saya nggak diberi anak dari istri saya yang bernama Sarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih. Ibrahim itu dijelaskan, janganlah kamu itu berputus asa dari rahmatku. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat sabar ketika turun ayat ini. Oh ya, saya tidak boleh merasa rahmat Allah itu terputus dalam hidup saya. Karena orang yang menganggap rahmat Allah itu putus itu hanya orang-orang yang sesat, illa kecuali ad-dhalun. Setelah turun ayat ini, istrinya yang bernama Sarah tadi hamil. Lalu lahirlah putranya yang bernama Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memberi suatu gambaran, jangan merasa rahmat Allah itu terputus. Ini kan contoh kisah nyata. Dan itu terjadi juga pada zaman sekarang. Ada yang sudah nikah bertahun-tahun belum memiliki anak. Itu harus sabar. Ingat dengan firman Allah, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih. Jangan sampai menganggap rahmat Allah itu terputus. Harus meminta, harus memohon
keyakinan akidah. Karena sebagian orang itu diuji. Ujiannya ada yang ingin memiliki anak itu lama setelah nikah, baru bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun baru dikasih. Ada yang mendekati masa tuanya baru dikasih. Itu harus sabar. Kalau tidak sabar, itu pasti akan disesatkan. Ad-dhalun, termasuk orang-orang yang sesat. Karena menganggap rahmat Allah itu terputus. Sehingga sebagian orang itu yang menganggap rahmat Allah itu terputus, itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun faedah dalam surah Al-Hijr ayat 56, tahrimul qunut min rahmatillah, haram hukumnya putus asa dari rahmat Allah. Itu haram hukumnya. Jadi rahmat Allah itu tidak akan terputus, harus memiliki keyakinan itu. Karena sebagian orang yang melakukan ketaatan kepada Allah pasti akan diuji. Pasti. Berbagai ujian yang dia dapatkan, itu pasti. Ada yang pertama kali belajar akidah, sebelumnya belum pernah belajar. Ya belajar tapi tidak mempelajari tentang mentauhidkan Allah, sehingga dia sholat tapi masih melakukan yasinan, kondangan yang ditujukan kepada orang yang meninggal, ngirim bunga di perapatan atau nyewu. Tapi ketika pertama kali dia belajar itu panas Pak Bu. Benar, itu panas, bertentangan dengan hati. Karena saya pernah merasakan itu panas. Kok ini kok keyakinannya beda ya? Saya lihat dulu pas waktu kecil orang tua saya bawa tas besar, isinya itu buku yang terdapat di dalam itu surah Yasin, Yasinan yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Tiba-tiba saya dimasukkan ke pondok, ya saya kaget, ini kok bertentangan ya? Nah, itulah ujian. Benar, itu panas tuh. Saya paham tentang pelajarannya, itu paham, dihafalin itu gampang, dihafalin, dipahami itu gampang. Tapi hati saya bertolak belakang dengan apa yang terdapat di dalam buku. Itu panas. Itu ujian dalam diri saya. Tapi ingat, tahrimul qunut. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mungkin saja dari apa yang kita pelajari yang awalnya itu berat, tapi kalau kita tekuni, selalu minta hidayah, akan dibukakan. Ada yang cobaannya lain, dia bisa menerima dengan apa yang dia pelajari. Oh, ini hukumnya benar, saya bisa mengamalkan. Tapi godaannya dari orang lain, dari tetangganya. Ada yang tidak suka, yang biasanya ikut yasinan, kondangan, atau yang daerah sini itu biasanya masih sholawatan yang diiringin hadroh, itu sering menghadiri acara itu. Bahkan anggotanya, kok tiba-tiba dia keluar, itu pasti digunjing, diomongin. Oh, kok kamu udah gak mau hadroan? Oh, kamu ngaji sama sana ya? Itu ujiannya beda lagi. Ujiannya dari tetangganya, dari temannya. Udah gak mau bersosial lagi, gak mau bergabung sama saya. Ujiannya di situ. Ujian orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu berbeda-beda. Ada yang waktu belajar merasa panas, bertolak belakang dalam hatinya. Ada yang bisa menerima, mengamalkan, tapi tetangganya atau anggota keluarganya gak menerima. Itu pasti ada.
Tapi kita harus memiliki keyakinan rahmat Allah itu tidak mungkin terputus. Allah bersama kita. Kaidah kita apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan menolong kita. Kan sudah kita pelajari sebelumnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang menolong kita, yang memberikan kita kenikmatan. Kaidahnya itu. Sehingga dalam menjalankan ketaatan kita tidak takut apa saja yang akan menjadi rintangan kita. Karena kita memiliki pondasi sabar. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan atau kesyirikan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir-takdir Allah. Jadi ada kaitannya, pondasinya. Faedah yang kedua, isbatu sifati rahmati lillahi ta'ala ala wajhin yaliku bijalalihi. Dalam ayat ini menetapkan sifat bagi Allah itu memberi rahmat bagi hambanya. Ini layak kita lakabkan atau kita sifatkan kepada Allah yang maha agung atau besar. Adapun faedah yang terakhir, al-qanutu mir rahmatillah min alamati jahli wa dhalal. Orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah itu merupakan tanda-tanda al-jahli, kejahilannya, wa dhalali, dan kesesatan seseorang. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya putus dari rasa rahmat dari Allah, itu tanda-tanda al-jahl, kebodohannya atau ketidaktahuannya. Karena secara jelas sudah dijelaskan dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 56. Wad dhalal, dan dia disesatkan atau ke jalan, menempuh ke jalan yang sesat. Mungkin kita cukupkan sekian karena sudah mendekati waktu isya. Sebelum ditutup Pak Bu, pertanyaan untuk bapak-bapak. Ini Mas Slamet gimana ini? Ada sakit atau bagaimana? Mas Slamet. Untuk bapak-bapak, di dalam surah Al-Hijr ayat 56 tadi menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya dalam ayat ini, ayat 56 tadi bernama siapa Pak? Istrinya Sarah. Kalau anaknya bernama siapa Bu, putranya? Nabi Ishaq alaihissalam. Ini mengajarkan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu, Bu. Judul yang kita pelajari pada malam hari ini tadi apa, Bu? Ya, Al-A'raf ayat 99. Bunyi judulnya bagaimana? Apa? Bu?
aminu makrallah. Ini sepertinya banyak yang nggak hadir. Budi Darmi hadir nggak? Budi Darmi hadir nggak? Bu? Oh, enggak. Sakit Pak? Atau Enggak. oh, enggak? Ada kegiatan? Mungkin kita cukupkan sekian karena sudah mendekati waktu Isya. Jadi yang kita pelajari pada malam hari ini ada 2 ayat, surah Al-A'raf ayat 99 dan surah Al-Hijr ayat 56. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.